Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 4, tugas besar mata kuliah mikroprosesor dengan judul Prototipe Alat Penerangan Lampu Jalan Otomatis dengan menggunakan sensor PIR. Anggota kelompok 4 sendiri adalah Amanda Epska dengan NIM 16101082, Muhammad Fadil Abdau 16101141, Muhammad Ramadan Erto dengan NIM 16101005. Next. Latar belakang dikerjakan laporan tugas besar ini adalah karena pada kehidupan manusia sehari-hari tidak lepas dari penerangan lampu listrik. Penggunaan lampu jalan merupakan salah satu alat konsumsi energi yang besar dan masih belum efisien dalam penggunaannya. Pada saat ini, pengendalian on-off berbagai piranti listrik kebanyakan masih menggunakan saklar on-off manual. Untuk itu, diperlukan sebuah sistem yang dapat mengontrol dan mengendalikan penggunaan energi pada lampu jalan pada perdesaan agar penggunaan energi listrik menjadi lebih efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mensimulasikan penghematan daya listrik pada penerangan lampu jalan di perdesaan dengan cara otomatis menggunakan sensor PIR sebagai media input tegangan yang dihasilkan dari gerakan atau keberadaan manusia atau benda dengan jarak maksimal 6-7 meter. Kemudian data diproses mikrokontroler Arduino sebagai data outputan untuk menyalakan LED. Next. Ya, ini adalah desain prototipe yang kami buat. Di sini kita itu menggunakan microcontroller Arduino Uno, yang dimana Arduino Uno itu adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama, yaitu ada sebuah chip microcontroller dengan jenis AVR dari perusahaan Atmel. Nah, microcontroller itu sendiri itu adalah sebuah chip atau IC yang dapat diprogram oleh komputer. Lalu fitur yang kita gunakan itu ada 14 pin input-output digital 0-13 PWM yang berfungsi sebagai input atau output yang dapat diatur oleh program. Khusus untuk 6 buah pin, yaitu 3, 5, 6, 9, 10, dan 11, itu berfungsi sebagai pin analog output, di mana tegangan outputnya dapat diatur. Nilai sebuah pin output analog dapat diprogram antara 0 sampai 255, di mana hal itu mewakili tegangan 0 sampai 5 volt. Lalu ada ground yang berfungsi untuk menghubungkan Arduino dengan ground kutub negatif. Seandainya kita memberikan arus listrik pada komponen listrik melalui Arduino, maka harus menghubungkan pada ground terlebih dahulu. Lalu ada power itu sebagai sumber tegangan sensor. Nah, untuk sensor itu sendiri kita menggunakan sensor PIR 5528027. Sensor PIR itu sendiri adalah singkatan dari passive infrared, di mana perangkat ini tuh perangkat piroelektrik yang mendeteksi gerakan dengan mengukur perubahan tingkat inframerah yang dipancarkan oleh benda-benda yang ada di sekitarnya. Gerakan ini dapat dideteksi dengan memeriksa sinyal tinggi pada PI input output tunggal. Terus kita juga menggunakan resistor. Resistor itu merupakan komponen elektronik yang memiliki 2 pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik atau arus listrik. Lalu di sini ada LED. LED itu adalah suatu semikonduktor yang memancarkan cahaya monokromatik yang tidak koheren ketika diberi tegangan maju dan sebagai outputan dari hasil rangkaian sensor. Terus untuk pengkabelannya itu sendiri itu dari port PIR itu dari ground ke port ground Arduino Uno. Nah, yang VCC ini dari port PIR VCC itu tuh masuk ke port 5 volt. Lalu untuk yang di port PIR input itu masuk ke port Arduino port 2. Lalu ada pengkabelan untuk koneksi port LED-nya. Kalau untuk port LED itu dari output
dari port LED output masuk ke port 3 Arduino. Terus dari port LED ground masuk ke ground juga. Lalu untuk basic codingnya dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Ramadan. Ya, selanjutnya ada baris coding, di mana baris coding yang telah kita tulis pada rangkaian atau prototipe yang telah kami buat, yaitu INT LED sama dengan 3, INT sensor sama dengan 2, yang artinya deklarasi input dan output untuk inputan sensor PIR port 2 sebagai proses pada Arduino, dan output LED dihubungkan pada Arduino port 3 sebagai hasil dari proses inputan dari data dari sensor. Selanjutnya ada void setup pin mode dalam kurung LED, output pin mode dalam kurung sensor, input serial begin dalam kurung 9600 dalam kurung, yang artinya sebagai deklarasi pin yang berfungsi sebagai input dan output pada rangkaian. Selanjutnya ada void loop val sama dengan digital read dalam kurung sensor if dalam kurung val sama dengan high, digital write dalam kurung LED, high, delay dalam kurung 10.000, if dalam kurung state sama dengan low, serial print in dalam kurung gerakan terdeteksi state sama dengan high, else digital write dalam kurung LED low, delay 200. Selanjutnya ada if dalam kurung state sama dengan high, serial print ln dalam kurung tidak ada gerakan, state sama dengan low, yang artinya sebagai alur proses pemrograman atau perintah. Jika sensor PIR terdeteksi gerakan, maka akan mengirimkan tegangan high sebagai perintah menghidupkan LED. Lama lampu LED menyala dipengaruhi oleh delay pada pemrograman. Jika sensor PIR tidak mendeteksi gerakan, sensor PIR akan mengirimkan tegangan atau low bertanda LED tidak menyala. Berikut prototipe simulasi yang telah kami buat, di mana jika ada suatu gerakan atau benda yang mendekat ke bagian sensor PIR, maka lampu LED akan menyala dengan jarak 6-7 meter. Contohnya seperti gini, ya. Saat benda mendekat, maka lampu LED akan menyala. Next, kesimpulan. Berdasarkan hasil simulasi pada sistem lampu jalan otomatis berbasis Arduino, dapat disimpulkan bahwa kemampuan dari sensor PIR untuk menangkap deteksi gerakan jarak maksimalnya yaitu 20 feet.
atau 6-7 meter. Lampu jalan otomatis menyala dan padam sesuai dengan delay dalam pemrograman, menghemat dan mengefisiensikan penggunaan listrik pada perdesaan yang susah akan listrik. Ini tuh kesimpulan yang kami dapatkan dari tugas dengan judul prototipe alat penanganan jalan otomatis menggunakan sensor PIR. Bila ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.